Mau makan daging ayam kah atau daging sapi. Daging ayam itu kita sebut sebagai white meat ya, artinya daging putih. Kalau red meat itu artinya kayak semacam daging kambing, daging domba, daging sapi, itu red meat. Beberapa kali saya sendiri suka lucu yang ngelihat ingredient makanan kayak gitu. Jadi yang perlu kita batasi adalah sebenarnya konsumsi kayak micin, penyedap rasa, kayak gitu. Yang tanpa kita sadari kalau kita tambah terus tuh makin gurih, makin enak. Hai healthy people, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan berbahagia ya. Mungkin di pagi ini healthy people ada yang udah merencanakan nih mau healing-healing lucu weekend ini, atau enggak deh di rumah aja mau beberes. Apapun itu, kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda kembali lagi untuk menemani paginya healthy people dalam Chat with the Doctor. Pagi ini kita akan membahas mengenai kesehatan jantung. Seperti yang kita tahu nih, makin tahun, makin hari penyakit jantung nih kasusnya makin meningkat dan menjadi salah satu penyebab kematian. Utamanya mungkin untuk orang-orang di usia yang produktif. Salah satunya adalah pola hidup yang kurang sehat dari makanan dan juga minuman. Ada makanan yang mungkin kita anggap makanan sehari-hari aja nih, makanan pokok, atau mungkin hanya makanan snack yang dianggap selingan. Tapi apakah makanannya sudah tepat? Apakah makanannya penyajiannya udah tepat? Daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita bahas mengenai makanan dan minuman yang sehat untuk jantung bersama dengan Dr. Hafiza Herman, spesialis jantung paru Fiha, betul. Spesialis jantung dan pembuluh darah, kan betul ya dok ya? Betul. Betul, baik. Selamat pagi dokter. Oke. Aduh, Mbak Yohana. Kan dokternya hari ini pagi cantik sekali, jadi saya langsung, aduh, lidahnya kebelit-belit, baik. Gimana dok pagi ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya dok ya. Ya. Baik, jadi pagi ini mungkin kalau ada healthy people yang mau ikutan diskusi kita nih ya pagi ini, boleh langsung menampilkan pertanyaannya nih di kolom komentar ya dok ya, di kolom chat. Nanti pertanyaan yang beruntung akan langsung dibahas oleh Dr. Hafiza, begitu dok ya? Oke. Oke deh kalau gitu, insya Allah. Baik dokter, jadi langsung aja nih kita bahas pertanyaan yang pertama mungkin dok ya. Jadi nih, seperti yang disebutkan di awal, kalau penyakit jantung ini kan ada kaitannya dengan pola makan kita. Apakah itu berarti bisa ada juga nih dok istilah untuk diet jantung? Oke. Kalau ada ya pepatah yang bilang kayak you are what you eat, itu benar banget ya. Jadi apa yang kita makan tuh ngaruh banget untuk kesehatan tubuh kita. Nggak cuma jantung sebenarnya, tapi buat semua ya, semua organ-organ penting yang ada di tubuh kita. Dan yang namanya jantung juga sebenarnya walaupun dia organ vital, tapi dia nggak bisa tuh kerja sendiri. Tetap memang harus organ yang lain juga harus bagus gitu. Baik. Jadi kalau menurut dokter nih seberapa penting diet jantung dan mengapa harus dilakukan diet jantung dok? Seberapa penting? Sangat penting ya. Tanpa kita sadari gitu sebenarnya itu sangat penting. Dan diet jantung itu sendiri kenapa sih penting? Karena ya jantung itu termasuk organ vital ya yang akan kita pakai tuh memang dari awal kehidupan sampai akhir hayat ya, semua kita pakai sih. Tapi artinya dia berkaitan sama produktivitas kita, kerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi ya perlulah kita tahu sih apa aja sih makanan yang perlu kita makan, seperti itu ya Mbak Yohana ya. Betul. Balik lagi, you are what you eat. Betul. Itu dia. Nah jadi untuk orang-orang yang tadi sempat diinfo ya, kalau saat ini orang yang dengan usia produktif ini yang lagi rentan-rentannya nih dok, karena pola hidup yang kurang sehat itu ya, lagi tren-trennya di masyarakat kita nih. Nah jadi siapa saja yang sebenarnya beresiko paling tinggi terkena penyakit jantung dok? Oke, jadi penyakit jantung sendiri mungkin yang banyak diketahui di masyarakat itu sebenarnya yang dimaksudkan di sini mungkin penyakit jantung koroner ya, yang kalau kita tahu sering serangan jantung dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita punya yang kita sebut namanya faktor resiko tradisional. Apa aja sih faktor resiko tradisional? Yang pertama, laki-laki usia di atas 40 tahun atau perempuan yang sudah menopause gitu. Kemudian ada darah tinggi, diabetes mellitus, kolesterol, dan merokok. Jadi kalau ditanya siapa sih orang-orang yang paling beresiko untuk mengalami suatu penyakit jantung, ya tadi orang-orang yang memiliki
satu atau lebih resiko tersebut gitu. Semakin banyak resikonya ya semakin mungkin terjadi seperti itu. Betul, baik. Jadi kalau misalkan udah ada 1-2 resiko yang kemungkinan sudah ada nih, kayak misalkan menopause kan nggak bisa dihindarin, Betul. usia bertambah terus di atas 40 nggak bisa dihindarin, berarti faktor-faktor lain yang bisa kita kendalikan itu yang harus diperhatikan gitu dok. Betul sekali. Baik, kalau gitu. Nah, untuk pola makannya dok, tadi kan sempat dibahas tentang dietnya dan juga makanan tentang yang sehat untuk jantung. Pola makan seperti apa yang dapat diterapkan untuk bisa menjaga jantung tetap sehat dok? Oke, yang pertama sebelum kita mengetahui jenisnya, yang jelas porsinya dulu ya. Semua porsinya nggak boleh berlebihan. Kalau healthy people semua pernah nyari-nyari tuh di Google, sebenarnya Kemenkes itu atau Kementerian Kesehatan itu udah pernah nge-share gimana sih sebenarnya harusnya isi piring kita kayak gitu. Jadi isinya itu secara garis besar 50% dulu kita bagi nih. Nanti setengahnya itu isinya karbohidrat sama protein, di mana karbohidratnya tergantung ya, ada bisa yang seperempatnya lagi karbohidrat, seperempatnya lagi protein. Nah, nanti setengah piring satunya lagi isinya sayur dan buah, di mana persentase buahnya itu 1/3 dari yang setengah tadi. Gitu. Yang 2/3-nya dari setengah tadi itu sayurannya. Gitu. Nah, untuk makanan-makanan yang baik untuk jantung sendiri sebenarnya di Eropa dan Amerika sendiri tuh guideline-nya mereka menyarankan yang namanya Mediterranean diet. Apa sih Mediterranean diet itu? Mediterranean diet. Jadi sebenarnya yang dikatakan makanan-makanan yang baik untuk jantung tuh yang mengurangi protein hewani dan memperbanyak serat atau sayur seperti itu ya. Sebenarnya ada batasan tertentunya, artinya bukan kita nggak boleh makanan protein hewani, tetap perlu ya gitu karena gizinya harus lengkap. Kemudian memperbanyak makanan-makanan kayak yang mengandung serat, bisa dari kacang-kacangan, terus udah gitu mengurangi makanan-makanan yang mengandung pemanis kayak gitu. Sekarang kan banyak banget ya, walaupun kita nggak suka minum manis sendiri, tapi makanan minuman kemasan yang manis-manis itu gampang banget diakses. Jadi harus mengurangi itu gitu. Terus ada juga makanan-makanan yang rendah lemak, dan kita harus pilih nih jenis lemaknya. Lemak tuh ada 2 macam. Ada lemak yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Jadi kita juga harus pilih makanan-makanan yang lemaknya itu lemak tidak jenuh ya, atau kita bagi 2 lagi, ada PUFA dan MUFA. Susah. Aduh, apa tuh? PUFA itu polyunsaturated fatty acid. Itu biasanya ada di ikanan. Jadi Mediterranean itu kan ya dekat laut Mediterranean ya. Jadi mereka kayak mempromot makanan-makanan yang mengandung ikan-ikan yang ada di laut dalam kayak tuna, salmon yang berlemak ya, fatty, karena di situ mengandung omega 3. Si PUFA tadi. Terus MUFA-nya monounsaturated fatty acidnya itu biasanya dari kayak alpukat, terus minyak canola gitu, terus udah gitu minyak tanaman itu ya, terus satu lagi dia biasanya kacang-kacangan gitu ya, kacang-kacangan monounsaturated. Nah jadi sama olive oil. Olive oil juga banyak kan. Nah, tapi mulai heboh nih ya kan, semua pakai olive oil, beralih semua gitu dok ya. Betul, tapi harus diingat ya, minyak-minyakan tersebut itu kan beda tuh titik didihnya gitu. Jadi si minyak-minyakan tersebut juga kalau misalnya kita olive oilnya kita pakai goreng-goreng, itu dia akan berubah juga jadi lemak jenuh. Baik, jadi penyajiannya pun juga harus tepat. Itu ya dipikirkan. Baik. Tadi di Dokter Hafizah sudah luar biasa sekali, sangat detail ya kan ya. Mungkin healthy people nanti kalau kelewatan jangan lupa nanti akan dimasukin lagi di YouTube, di-upload. Nanti maka follow setelah ini, jangan sekarang dulu. Kita masih bincang-bincang seru nih. Nah dok, tadi kan sempat disebut ya terkait pembagian porsi yang ada di piring tuh. Itu kan untuk yang normalnya mungkin dok ya. Tapi kalau misalkan untuk diet penyakit jantung, sebenarnya untuk proteinnya sendiri itu berapa yang dianjurkan dok? Sebenarnya untuk sakit jantung sendiri itu nggak ada limitasi protein ya. Karena protein ini mungkin limitasinya lebih ke kalau pasien jantung tersebut punya komorbid kelainan fungsi ginjal gitu. Jadi yang mungkin healthy people belum tahu nih, kadang jantung sama ginjal itu kerjanya saling sinergis.
Jadi kalau misalnya kita punya sakit jantung dan nggak kita tangani dengan baik, dia akan menjadi beban untuk ginjalnya akan rusak dalam waktu cepat atau lambat gitu. Begitu juga si ginjal ini sendiri. Mungkin tadinya healthy people nggak ada masalah jantung nih, ginjalnya doang gitu kan. Mungkin punya gara-gara sakit gula atau punya darah tinggi, tapi lama-lama nanti jantungnya juga akan menjadi berat kerjanya. Itu baik, itu tadi yang seperti disebutkan di awal ya dok ya, bahwa kita tuh dalam tubuh tuh tim semuanya. Betul, satu tim. Nggak cuma jantung aja, tapi ngaruh juga nih ke organ yang lain gitu dok ya. Nah, biasanya nih kalau healthy people kan umumnya nih dok ya, kalau penyakit jantung tuh selalu dikaitannya sama lemak nih dok. Nah, bisa dibilang kalau lemak ini menjadi salah satu faktor penyebabnya penyakit jantung juga. Apa itu artinya orang dengan penyakit jantung nggak boleh konsumsi minyak sama sekali dok? Enggak ya. Enggak ya, berarti ya. Mitos gitu. Jadi mitos, oke. Tetap boleh ya kita konsumsi lemak. Artinya gini, kalau kita bilang makanan yang baik untuk kita apa sih, kan harus seimbang ya. Betul. Artinya jumlah porsinya tuh sesuai kebutuhan semuanya. Baik dari karbohidratnya, proteinnya, serat, terus vitamin mineralnya, termasuk garamnya juga di situ harus seimbang. Nah, mungkin yang harus kita ketahui nih sebenarnya berapa sih kebutuhan kalori tubuh kita. Begitu kita udah tahu kebutuhan kalori, yang itu nanti akan ditentukan berdasarkan kita tuh aktivitasnya seperti apa, kita pekerjaannya apa, usianya berapa, jenis kelamin apa. Betul. Kemudian setelah kita udah punya kalori kebutuhan sehari, kita mau tahu nih target kita mau nurunin berat badan atau mau menjaga berat badan gitu. Atau malah ada orang-orang yang kita mau naikin berat badan nih karena kurus gitu ya, atau ada penyakit tertentu gitu. Baik. Setelah kita mengetahui jumlah kalori hariannya, baru kita bagi nih posnya untuk karbohidrat berapa, buat protein berapa, buat lemak berapa, buat serat, vitamin dan mineralnya. Itu dia. Berarti disesuaikan kembali dengan kondisi tiap pasien dok. Betul. Ya. Tiap orang berbeda-beda nih. Jangan karena tetangga sebelah bilang saya biasa makan lemaknya segini udah oke gitu. Akhirnya langsung mentah-mentah nih dilakuin juga. Tetap dok ya. Tiap orang punya kondisi yang berbeda. Jadi untuk penanganannya pun juga berbeda gitu dok ya. Nah, tadi masih kaitannya sama yang minyak ini dok ya, dan lemak. Ini kan diinfokan bahwa memang masih boleh gitu dok ya. Tapi lemak sendiri atau minyak ini sendiri tuh gimana sih dok akhirnya bisa menimbulkan sakit jantung? Oke, tadi kan ada dua ya jenis lemak. Yang pertama lemak yang baik sama lemak yang jahat. Lemak yang baik itu kadang kita sebut sebagai trans fat atau lemak jenuh. Lemak yang baik tadi yang PUFA-MUFA tadi ya. Kalau lemak baik itu sebenarnya dia malah justru akan menjaga kondisi pembuluh darah kita tetap baik. Jadi artinya memang kita membutuhkan tuh lemak-lemak yang baik itu. Nah, sementara untuk lemak-lemak yang jahat itu dia nggak akan serta-merta dalam hitungan sebulanan atau baru berapa tahun itu akan bikin suatu penyakit jantung. Jadi ada yang kita sebut namanya suatu proses aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis itu adalah penumpukan plak lemak di pembuluh darah dalam hitungan tahun dekade. Jadi ada yang namanya dekade pertama, dekade kedua, dan dekade ketiga. Makanya tadi kenapa sih laki-laki tuh umur 40 tahun tuh udah disebut punya resiko penyakit kardiovaskular, karena memang proses ini udah kita mulai dari 10 tahun pertama kehidupan kita. Jadi dari kita masih anak-anak pun sebenarnya penumpukan lemak di pembuluh darah itu udah dimulai. Oke, ini berarti gitu. Buat healthy parent hati-hati nih, berarti juga mesti diperhatikan dok ya. Gitu. Dari 10 tahun pertama satu dekade hidupnya si dedek nih, itu sudah bisa menjadi salah satu bibit-bibitnya numpukin lemak gitu dok ya. Tapi ingat ya, kalau anak-anak emang masih butuh lemak. Cuma prosesnya itu nanti akan dipercepat sama yang namanya faktor resiko tradisional tadi. Betul. Artinya kita bisa loh mereverse itu semua, memperlambat semua proses itu dengan salah satunya pemilihan jenis makanan yang baik, kedua olahraga. Itu dia. Itu juga penting dok ya. Jadi makin kita sadar sedari dini terkait makanan dan minuman yang sehat untuk jantung, sedari dini juga itu bisa dicegah nih penyakit jantungnya gitu dok ya. Kita sebutnya anti-aging alaminya itu olahraga. Anti-aging, nah itu juga lagi heboh-hebohnya nih anti-aging dok ya. Salah satunya itu olahraga dan makanan yang sehat untuk jantung gitu dok ya. Nah kan tadi sudah diinfo nih dok, kalau misalkan akumulasi dari tumpukan lemak di jantung itu hitungannya dekade atau per 10 tahun gitu, dekade pertama, kedua, ketiga gitu. Tapi kalau misalkan nih tiba-tiba stop makan yang berminyak, itu bisa nggak sih dok? Tiba-tiba kayak ya udah di stop dulu gitu, aman atau gimana dok?
di stop sama sekali, artinya nggak makan minyak sama sekali. Ini balik lagi ya ke orang masing-masing ya. Ada orang yang memang nggak suka, saya tuh memang nggak suka makanan berminyak. Itu mungkin mudah untuk orang tersebut melakukan hal kayak gitu ya. Dan artinya sebenarnya kalau dibilang bagus atau enggak kembali lagi ke individu masing-masing. Karena sebenarnya apapun yang kita makan juga kalau misalnya kelebihan itu akan disimpan dalam bentuk lemak ya. Artinya sebenarnya tubuh kita tuh punya kemampuan untuk menyimpan lemak. Tapi kebanyakan orang apalagi makanan Indonesia ya yang makanannya digoreng-goreng gitu. Artinya kalau benar-benar tanpa 0% lemak itu saya rasa sih stressful ya. Betul. Artinya kita nggak boleh menimbulkan lingkungan yang stressful juga, karena stressful juga bisa bikin kadar gula naik. Jadi sumber penyakit lain juga dok ya. Jadi kalau bisa kita jadiin ini tuh suatu lifestyle yang nggak stressful. Yang nggak stressful. Gitu. Jadi yang biasanya pisang goreng kalau pagi, nah itu dikurangin aja, jadi lifestyle gitu dok ya. Daripada tiba-tiba di-cut, aduh lagi pengen gak bisa makan, lebih susah dok ya. Terus ditingkatkanlah aktivitas fisiknya, olahraganya, artinya yang udah dimakan tuh dibakar. Betul, gitu. Jangan disimpan, dimakan tuh buat dibakar gitu dok ya. Dimakan buat dipakai tenaganya gitu. Oke dok, ini ada satu pertanyaan dari Healthy People, mungkin boleh dijawab dulu dok ya. Jadi dok, kalau makan daging ayam, apakah aman untuk pasien penyakit jantung? Terlebih yang udah pasang ring jantung nih dok. Sejauh ini ya aman ya, protein pilihan kita itu ya ayam. Bahkan sebenarnya gini, mau makan daging ayam kah atau daging sapi, daging ayam itu kita sebut sebagai white meat ya, artinya daging putih. Kalau red meat itu artinya kayak semacam daging kambing, daging domba, daging sapi itu red meat. Artinya semua jenis daging-dagingan itu nggak masalah gitu. Artinya itu juga memang sumber protein yang kita butuhkan. Selain misalnya variasinya kita makan ikan atau kita variasinya makan telur, putih telur. Cuma yang perlu diperhatikan nih di sini bahwa di daging ayam sendiri itu ada yang namanya kulit ayam. Kulit ayam itu kan lemak juga. Betul. Gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau makan dagingnya it's okay, tapi mungkin kulitnya dibuang gitu. Kulitnya dibuang. Jeroannya, misalnya ati ampelanya itu yang harus dipikirin bahwa karena itu sumber kolesterol. Sementara kebutuhan kolesterol kita mungkin nggak segitu. Kalau healthy people, misalnya dok saya bingung jadi makan apa nih, karena tiap orang beda-beda ya. Ada yang punya sakit A, B, C, D, E. Bisa loh healthy people tuh konsul sama ahli gizi. Satu kali aja konsul itu udah membuka wawasan. Nah itu dia, jadi healthy people konsultasikan kepada ahlinya. Jangan dulu lihat kanan kiri kayaknya cocok-cocokan, nanti jadinya cocokologi dok ya. Sedangkan ini kan kesehatan dok ya, nggak main-main. Apalagi tadi di awal sudah disebutkan jantung itu sampai tutup usia masih akan terus bekerja gitu dok kan, menopang hidup kita. Jadi harus disayang-sayang gitu dok ya. Nah tadi yang terkait daging ayam, nah itu berarti harus fokus daging ayamnya. Jangan lucu-lucunya semua dibawa, semua dimakan juga. Yang kalau kayak misalkan cewek-cewek dok ya, atau misalkan ada di ayam goreng misal gitu dok, aduh hampir nyebut dok, aduh dari situ nanti kan biasanya ada ditinggalin terakhir buat yang paling enak. Lebih baik kalau memang lagi nggak usah aja, nggak usah diintip bahkan itu kulit ayamnya gitu dok ya. Boleh langsung pertanyaan kedua ya dok ya. Jika seorang ibu nih dok yang terkena darah tinggi, tadi kan sempat dibahas ya salah satu komorbidnya adalah darah tinggi nih dok. Apakah bisa dampaknya ke jantung dok? Oh sangat bisa ya. Sangat bisa. Jadi kenapa namanya jantung dan pembuluh darah? Iya, mereka saling berkaitan tentunya. Jantung dan pembuluh darah. Iya, nggak bisa jantungnya sendiri, pembuluh darahnya sendiri. Kalau yang kita sebut darah tinggi itu kan kita melakukan pengukuran tekanan darah di pembuluh darah kita ya, di lengan atau di tangan atau di kaki gitu ya. Tentunya dia bisa jadi tinggi karena pembuluh darahnya kaku. Pembuluh darahnya kaku tadi karena ada plak-plak yang udah ditumpuk tuh dari tahun menahun gitu ya. Dan kenapa kalau perempuan itu baru di atas setelah menopause biasanya punya darah tinggi, atau kalau yang punya memang faktor keturunan ada yang dari muda gitu ya. Karena begitu kita menopause, proteksi untuk pembuluh darah kita lentur itu udah berkurang. Jadi akhirnya pembuluh darah perempuan sama laki-laki jadi sama. Sementara Allah tuh menciptakan pembuluh darah perempuan lebih spesial karena ibu itu harus melahirkan. Kayak gitu. Jadi pembuluh darahnya sebenarnya di setting udah lebih bagus gitu. Nah kalau tensinya itu tinggi, artinya jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya kalau kita belajar zaman dulu tuh sekolah,
tekanan tinggi selalu ke tekanan rendah. Betul. Artinya kalau misalnya kita mau darah itu mengalir keluar dari jantung, jantung itu harus bikin tekanan yang lebih tinggi lagi dari tekanan darah kita. Nah, bayangin jantung kita itu disuruh kerja ngelawan tekanan darah anggaplah 160 gitu. Artinya dia kan harus mempertebal dirinya. Betul. Kayak orang suka ngangkat beban tuh di tempat fitness, lama-lama kan ototnya gede. Betul. Lama-lama dia bisa angkat beban. Jadi jantung juga gitu, dia harus angkat beban yang berat. Akhirnya lama-lama dia menebal. Sebenarnya kalau selama menebal itu nggak masalah ya, artinya jantung tuh bisa kompensasi terus. Yang masalahnya dia akan ada satu titik di mana dia itu lelah. Akhirnya dia nggak mampu lagi buat mompa, akhirnya dia jadi nampung cairan di jantung, jantungnya jadi melebar atau yang orang suka bilang bengkak jantungnya kayak gitu, akhirnya pompa jantungnya turun. Akhirnya jatuhlah ke kondisi yang disebutnya namanya gagal jantung. Gagal jantung. Ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Itu. Jadi healthy people nggak cuma kesabaran, jantung juga punya batasannya healthy people ya. Jadi tubuh kita ada limitnya. Ada limitnya. Jadi jangan terus-terusan. Kalau dibilang udah ini terlalu tinggi diturunin gitu dok ya, mesti aware jadi sama diri sendiri. Jadi kalaupun di pembuluh darahnya aja udah kenceng, jadi jantungnya harus makin kenceng lagi gitu kan dok ya. Udah mulai lelah nanti itu bahaya, healthy people gagal jantung tadi istilahnya ya, larinya nanti ke sana. Jadi memang nih harus memperhatikan sedari dini banget dok ya. Nah ini ada lagi pertanyaan nih dok. Jadi kan kalau misalnya udah kena penyakit jantung kan biasa akan diobati nih dok. Nah apakah obatnya tuh akan seumur hidup gitu dok? Sekalinya kena nih penyakit jantung. Jadi sebenarnya ini luas banget ya, penyakit jantung yang mana nih gitu kan. Kalau kita bilang, oh ini penyakit jantungnya karena masalah koroner tadi ya, ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Iya memang sudah ada bendanya, sumbatannya, tentunya sumbatan itu nggak akan bisa hilang lagi, dia cuma bisa sama atau bertambah. Ya kita harus minum obat misalnya pengencer darah itu seumur hidup. Obat kolesterolnya gimana? Ya tergantung kolesterolnya udah di bawah belum targetnya. Jadi tiap orang nanti targetnya ada beda-beda. LDL kolesterol jahatnya tuh harus berapa? Kalau memang untuk yang punya masalah tadi sumbatan pembuluh darah jantung, serangan jantung, itu kita maunya di bawah 55. Jadi kalau orang normal tuh sebenarnya LDL-nya cukup di bawah 100. Tapi kalau udah pernah ada memang kita tahu dia ada masalah koroner harus di bawah 55, lebih strict lagi. Ya kalau emang ternyata belum tercapai ya kita akan long life minum obatnya terus kayak gitu. Nah semua itu jumlah obatnya beda-beda ya. Karena orang taunya kalau sakit jantung tuh obatnya banyak banget dari A sampai Z. Artinya di sini peran olahraga itu menjadi obat juga. Jumlah kayak misalnya kalau darah tinggi, misalnya 160 minum obatnya 3 macam, 4 macam. Tapi kalau kita bantu olahraga, mungkin jumlah obatnya jadi berkurang. Jadi sebenarnya seumur hidupnya iya, tapi nanti mungkin jumlahnya bisa nambah, bisa turun gitu. Beda lagi sama kalau gagal jantung yang ada lagi nih gagal jantung yang sebenarnya karena faktor-faktor yang bisa reversible. Contoh, kalau ibu hamil melahirkan itu bisa loh gagal jantung karena masalah hormonal. Kalau kita cepat terapi, si proses gagal jantungnya itu bisa kita reversible. Beda sama gagal jantung karena darah tinggi atau karena serangan jantung. Itu biasanya dia nggak lebih reversible dari itu, akhirnya butuh seumur hidup. Baik. Jadi tergantung lagi dok tergantung ya. Jadi periksa aja sedari dini kalau udah mulai agak-agak ada gejala nggak nyaman. Kemudian juga tadi yang olahraga itu dok kan. Jadi tubuhnya sendiri pun juga membantu untuk percepatan penyembuhannya mungkin dok ya, penanganannya, pengobatannya. Anti-agingnya tadi. Anti-aging betul. Harus olahraga supaya anti-agingnya langsung diproduksi semua. Darahnya jadi lentur lagi. Kan kalau pembuluh darahnya lentur, oksigen kemana-mana. Jadi kan glowing, sehat dok ya, kemana-mana. Bagus lah pokoknya kalau olahraga itu dok ya. Nah ini dok tadi kan baik lagi terkait makanan dan minuman. Untuk penderita jantung, ini ada nggak sih dok kayak pantangannya makanan apa aja yang harus dihindarin dan nggak boleh dimakan untuk penderita jantung? Yang paling strict dulu kita lihat asupan garam ya. Garam. Karena misalnya baik penyakit jantungnya atau koroner atau gagal jantung karena darah tinggi, kita mau bikin pembuluh darahnya itu serendah mungkin tensinya. Nah dengan garam itu sifatnya dia narik cairan. Kalau cairannya lebih banyak artinya tekanannya lebih tinggi. Artinya lebih susah tuh untuk turun, lebih berat lagi kerja jantungnya. Jadi pertama kita maunya ada pembatasan dari konsumsi garam. Sebenarnya sehari-hari kita cuma butuh asupan natrium itu kurang dari 5 gram. Kurang dari 5. Cuma problemnya adalah gini,
kalau tubuh kita tuh sebenarnya udah punya loh mekanisme untuk membatasi konsumsi garam yang namanya kita nggak suka rasa asin. Betul. Ya kan, kayak kalau kita naruh garamnya 3 sendok, apa mau kita makan kan kayaknya enggak ya. Betul. Cuma di sini ada yang harus diperhatikan bahwa ada rasa yang namanya satu lagi umami dari MSG atau mononatrium glutamat. Jadi pelajaran kimianya tuh natrium, sodium itu sebenarnya hal yang sama. Kadang dibungkus-bungkus produk kemasan itu suka bilang ini tanpa MSG. Tapi coba deh Healthy People cek lagi di belakangnya. Dia nulis nggak tuh mononatrium glutamat? Itu sama aja sebenarnya. MSG-nya nggak keluar, tapi natrium glutamatnya ditulis. Keluar. Gitu. Artinya beberapa kali saya sendiri suka lucu yang ngelihat ingredient makanan kayak gitu. Jadi yang perlu kita batasi adalah sebenarnya konsumsi kayak micin, penyedap rasa, kayak gitu. Yang tanpa kita sadari kalau kita tambah terus tuh makin gurih, makin enak. Baik. Jadi tuh tubuh kita nerimanya enak aja terus. Terus kita jadi makin makin tinggi tensinya. Jadi ke bawah. Terus biasanya enak-enak ini biasanya bahaya nih, harus di aware lah gitu ya sama makanan. Jadi kalau mungkin Healthy People belanja di supermarket atau nengok-nengok ingredients itu nggak apa-apa. Justru tandanya kita aware sama diri sendiri ya dok ya, komposisinya tadi yang garam-garam itu. Jadi mungkin buat Healthy People yang suka makanan asin, jangan banyak-banyak sebelum nantinya dilarang kalau diet makanan asin, nanti bilangnya makanannya hambar semua, yang mau gimana dok jadinya ya. Sebenarnya itu ya. Itu yang harus diperhatikan Healthy People. Jadi garamnya dikurangin, tapi si MSG-nya ini yang bikin enak juga harus diperhatikan. Ya betul, jadi kurang dari 5 gram ya. Kalau teman-teman suka makan mie instan, hampir kesebut merek. Kalau teman-teman suka makan mie instan, jangan kaget ya. Aku coba pernah lihat di belakang, 1 bungkus mie instan merek tertentu tuh natriumnya 1 gram sendiri. 1 gram, kadang orang bikinnya 2, udah 2 gram. 2 gram. Itu baru sekali makan. Itu baru mie instan. Belum kalau beli kayak chips, kentang, keripik atau dan lain-lain. Artinya sebenarnya tanpa kita sadari kita masukin garam ya. Makin banyak garamnya makin bahaya nih buat jantung. Kita harus sayang-sayang gitu dok ya. Nah, pertanyaan lain nih dok, apakah benar kalau misalkan penyakit jantung nih nggak boleh minum banyak air atau misalkan kopi atau susu gitu? Ada nggak sih dok mungkin larangannya? Kalau untuk air sendiri ya, artinya sebenarnya 70% tubuh kita tuh terbentuk dari air. Kalau kita kurang minum air, kasihan juga ginjalnya, nanti rusak. Kalau ginjal rusak, jantungnya kena juga. Tapi mungkin di sini kalimat tidak boleh banyak air itu adalah pada penderita gagal jantung. Karena tadi gagal jantung tuh jantungnya nggak mampu untuk memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, dia nampung. Kalau kita kebanyakan minum air, dia akhirnya jadi sesek. Sesek karena dia nimbun di paru-paru, terus di perut, di kaki, akhirnya kan kadang bengkak-bengkak gitu ya. Pun banyak sedikitnya itu tiap orang berbeda. Jadi saya nggak bisa bilang yang kayak cuma boleh 1 liter, cuma boleh itu, karena itu nanti akan tergantung berat badan masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang emang udah tahu nih kalau kayaknya emang ada gejala nih kaki bengkak atau sesak napas, atau memang udah tahu punya penyakit jantung sebelumnya, lebih baik memang kontrol rutin, karena nanti kebutuhan cairannya itu akan dievaluasi. Artinya harus pas. Ginjalnya nggak boleh dirugikan, jantungnya nggak boleh dirugikan. Kayak gitu. Harus pas seimbang dok ya. Betul. Karena kan lagi-lagi kerjanya tim, jadi harus sama-sama enak gitu dok ya. Nah kalau misalkan ini dok ada buah yang nggak boleh sama buah yang dianjurkan, karena kaitannya mungkin dengan vitamin yang baik untuk jantung, itu apa sih dok? Buah sendiri sepertinya juga sementara ya. Kalau itu tidak ada limitasi ya kalau untuk jantung. Durian paling ya itu ya kolesterol. Cuma penyakit jantung ini sendiri lihat dulu nih temennya apa, punya asam urat nggak, gitu, punya sakit gula nggak, gitu. Jadi artinya nanti dia akan mengikuti faktor resiko lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya faktor resiko lainnya ada, ya pantangan untuk faktor resiko itu apa? Gitu. Karena nanti faktor resiko itu yang akan nyusahin si jantung, istilahnya gitu ya. Satu lagi tadi belum sempat kejawab tuh soal kopi sama susu ya. Baik. Artinya kalau kopi sebenarnya di sini juga nanti konsultasikan aja dulu. Kemarin kita udah sempat bikin nih di Instagram Harbun juga. Kopi gimana sih, bisa disimak di situ ya. Artinya sebenarnya boleh-boleh aja kopi, cuma nanti ada syarat dan ketentuannya. Terus untuk susu sendiri, selama susunya itu mungkin kalau kita udah tahu kita punya sakit jantung, kolesterol kita tinggi, artinya belum punya sakit jantung, udah tahu kolesterol kita tinggi, mungkin pemilihan susunya juga bisa susu yang low fat kayak gitu. Terus udah gitu, karena susu itu lemaknya lemak jenuh ya. Terus udah gitu
Atau kita bisa perhatiin juga lebih baik kita minum susu tuh yang memang susu yang belum diproses jadi bubuk. Karena sebenarnya kita nggak tahu dalam proses menjadikan dia bubuk apa aja sih yang dimasukin. Dan berbagai merek susu tuh kan banyak ya. Ada yang benar-benar, ada yang ya terpercaya, ada yang nggak terpercaya gitu. Jadi kalau bisa sih kita hidup senatural mungkin ya, kayak zaman dulu lagi gimana sih orang-orang yang kayak minum susunya ya langsung susunya susu cair gitu ya. Baik gitu. Kayak gitu dok ya. Nah mungkin nih dok, apa yang harus dilakukan kalau misalkan penyakit jantung kan kaitannya utama debar dulu nih gitu kan. Nah apa yang harus dilakukan jika jantung berdebar kencang di luar jatuh cinta dok ya? Di luar jatuh cinta apa yang harus dilakukan kalau berdebar kencang dok? Jadi berdebar ini sangat subjektif ya. Jadi artinya kita bisa ngerasain berdebar tapi kita harus objektifnya gimana, harus pastiin kan. Jadi berdebar ini belum tentu kayak serangan jantung tuh pasti berdebar. Nggak ada penyakit lain juga di jantung, memang masalah kelistrikan dia bisa bikin berdebar-debar. Dan itu biasanya pada orang-orang yang usianya lebih muda. Kayak remaja atau ini usia produktif atau dewasa muda gitu. Nah ada yang kita sebut namanya singkatan menari, meraba nadi sendiri. Jadi menari ini gimana? Kita itu punya pembuluh darah yang bisa kita pegang. Ada di pergelangan tangan kanan dan kiri atau di sini ya di leher gitu ya, itu bisa kita pegang. Nah lokasinya ada sederetan sama jempol. Jadi healthy people coba pegang di sini di pergelangan ya. Pakai 4 jari, nggak boleh pakai jempol karena kalau jempol tuh dia ada pulsasinya sendiri, bikin rancu. Jadi harus pakai 4 jari yang lain diraba. Nah pas kita raba kita lihat tuh jarum di jarum jam yang ada detiknya. Normalnya itu 60 kali sampai 100 kali per menit. Kalau kita lagi berdebar-debar, coba kita pegang berapa jumlahnya dalam 1 menit. Kalau dia ternyata jumlahnya di antara itu, berarti berdebarnya itu cuma perasaan aja. Sama kita harus lihat juga teratur atau nggak teratur. Mungkin sebenarnya jumlahnya cuma 80 kali per menit, tapi dia nggak teratur loh. Yang kita sebutnya skip beat gitu ya. Jadi kayak misalnya duk, 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 jadi nggak teratur. Nah, detakan jantung yang tidak teratur itu bisa bikin sensasi berdebar juga. Gitu. Kalau emang ternyata ada sesuatu hal yang di atas itu, ya healthy people bisa langsung nih konsultasi ke dokter jantung. Kenapa ya suka kayak gitu? Ya, mungkin memang ada suatu kelainan kelistrikan jantung. Tapi kalau misalnya healthy people meraba di atas 120 kali per menit nih pada kondisi istirahat ya, bukan habis olahraga. Kalau habis olahraga kan memang deg-degan tuh wajar, nanti dia kan akan turun sendiri. Healthy people meraba, oh ternyata ini aku 140 kali per menit nih, atau aku 150 dan ke atas gitu kan. Healthy people bisa ngelakuin suatu metode buat nurunin detak jantung secara mandiri. Caranya itu jadi tarik nafas, habis itu tutup hidung dan hembuskan nafas secara panjang gitu, cepat dan panjang sampai kayak 30 detik. Jadi kita tahan gitu ya, terus tutup mulutnya. Kayak ngeden gitu loh. Mau ngeluarin napas tapi kita tahan di mulut itu. Habis itu setelah 30 detik napas biasa. Terus ukur lagi nadinya dalam waktu 15 detik kemudian. Udah turun belum? Kalau belum bisa diulang 3 kali. Kalau nggak turun juga ke IGD. Jadi detak nadi yang cepat ini harus kita tangani di emergency ya. Berarti itu udah termasuk kondisi gawat darurat yang harus cepat ditangani. Dok ya. Jadi itu nomor 1 raba aja dulu. Diraba dulu, dicek apa menari tadi dok ya. Betul, menari. Meraba nadi sendiri itu tadi diulang 3 kali. Kalau memang dirasa tidak turun juga, berarti di kondisi yang harus mendapat penanganan cepat. Dan dari IGD itu dok ya, berarti udah masuk gawat darurat, nggak bisa dianggap enteng nih berarti healthy people. Gitu dok ya. Nah tadi dok kita kan sempat bahas soal makanan, soal buah-buahan. Ada dari pertanyaan juga dok dari followers, tapi dok ada yang bilang kalau pisang disarankan jangan diminum bersama pengencer darah. Kaitannya apa tuh dok? Bener nggak tuh dok? Kalau pisang jangan diminum, ini beda-beda ya tiap orang. Ada yang minum obatnya bisa sambil makan, bisa ada yang bisa langsung telan. Kebanyakan emang pisang paling gampang ya buat telannya. Jadi sebenarnya sih kalau sejauh ini saya belum tahu ya kalau apakah pengencer darah sama pisang itu ada interaksi. Tapi sepengetahuan saya sih enggak ya. Cuma mungkin
makan pisang pada orang-orang yang memiliki kelainan jantung dan ginjal itu memang harus diwaspadai. Karena ada satu namanya garam-garaman darah kita, kalium. Itu yang kalau misalnya kita punya masalah ginjal, dia akan meningkat tuh di dalam darah, dan kalau dia jumlahnya meningkat itu berbahaya ya buat detakan jantung kita gitu. Jadi mungkin pisang itu sendiri harus diperhatikan nih, ada nggak kita masalah ginjalnya? Balik lagi nih ginjalnya sebenarnya gitu. Kalau emang ada masalah ya jangan makan pisang sama pengencer darah ya. Gitu. Baik, jadi dilihat lagi kondisinya dok. Betul. Ya. Lihat lagi sama kebutuhan dari masing-masing pasiennya, individunya gitu. Oke dok, ada juga pertanyaan dari follower. Bagaimana jika anak mengalami PJR dok, yaitu penyakit jantung rematik? Oke. Jadi penyakit jantung rematiknya nih tergantung ya, ini kondisinya kalau saya asumsikan kalau udah tahu PJR memang anaknya udah pernah ke dokter jantung sebelumnya ya. Ya memang kalau PJR itu adanya suatu kelainan di dalam jantung yang dia secara progresif dengan bertambahnya umur dia akan terjadi suatu kerusakan pada katup jantung. Gitu. Jadi mungkin waktu masih kecil itu jantungnya bocor katupnya karena suatu proses antibodi sama tubuh kita yang ngehancurin katup sendiri, gitu. Jadi sebenarnya itu penyakit yang didapat. Biasanya kalau itu didapatnya gara-gara anak kecil tuh kan sering ya batuk pilek gitu kan. Ada satu kuman yang dikenai sama anak itu waktu sakit batuk pilek. Begitu dia sembuh, tubuh anak itu kan akan bikin antibodi, ya kan? Jadi supaya kalau anak itu kena penyakit tenggorokan itu lagi, ntar dia di kemudian hari lebih cepat sembuhnya, gitu. Cuma si antibodi tersebut itu mengenali katup jantung sebagai kuman karena mirip reseptornya, gitu. Jadi si antibodinya itu akan terus ngancurin katup jantungnya secara progresif. Itu kan suatu hal yang nggak bisa kita hilangin antibodi itu kan, karena itu secara natural terbentuk. Jadi yang diperlukan adalah kontrol rutin ke dokter jantung karena akan ada suatu obat-obatan yang diberikan sampai usianya 21 tahun. Suatu antibiotik untuk mencegah terjadinya rekurensi atau pengulangan infeksi dari kuman yang sama. Itu satu. Karena kalau makin sering bolak-balik kena kuman yang sama, dia akan antibodinya semakin kuat. Gitu. Jadi akan menyerang katup jantungnya semakin progresif. Kedua, mungkin akan dievaluasi secara tahunan fungsi jantungnya itu gimana. Karena obatnya juga nanti akan menyesuaikan kan dosisnya. Karena anak-anak itu berat badannya nambah. Pasti dia akan bertambah juga dosis obatnya. Kedua, gimana fungsi katupnya yang tadi awalnya bocor, dia lama-lama bisa jadi mengeras. Gitu. Nah, kalau emang ternyata pada usia tertentu dia mengeras, mungkin perlu dilakukan intervensi, apakah ganti katup jantung atau enggak, gitu. Tapi mungkin itu terjadinya biasanya di umur-umur yang udah lebih dewasa lagi, gitu. Berarti kontrol ya dok? Kontrol, intinya kontrol. Dan harus sabar ya kalau penyakit jantung rematik. Buat mamis-mamis di luar sana, semangat. Semangat healthy people. Yang penting kita sudah tahu dulu ya dok ya. Kita ikhtiar ya, insya Allah. Allah yang menyembuhkan. Amin, betul. Yang penting usaha dan berdoa gitu dok ya. Nah, terakhir nih dok. Jadi saran dan masukan dari dokter untuk menjaga kesehatan jantung kita nih melalui pola makan yang sehat dan juga mengapa kita nih penting banget sih harus menjaga jantung sedari dini dok. Jadi nggak cuma jantung yang harus dijaga, sebenarnya overall kesehatan kita harus dijaga. Jadi nomor satu, supaya nggak lupa nih nanti di belakang, selain diet yang seimbang, satu olahraga ya. Olahraga sesuai kemampuan aja. Kita bertahap, yang penting rutin. Olahraga tuh paling bagus yang dikerjain. Kalau nggak dikerjain tuh namanya masih teori aja ya. Masih dipikirin namanya. 30 menit sehari, 5 kali seminggu, dan itu masih bisa kayak jalan kaki aja lah, kayak gitu. Nggak ada masalah jalan kaki, atau mau sepeda, atau berenang, atau senam gitu. Apapun yang menurut healthy people enak buat badan healthy people, lakuin aja. Konsisten. Terus udah gitu baru kita mulai nih makanan diet seimbangnya. Tadi mungkin healthy people bisa cocokin sama isi piringnya yang ada di Kemenkes tadi. Dan nggak perlu yang kayak makannya
harus ribet ya, kayak harus makan oatmeal, harus makan roti gandum. Itu kan makanan orang luar negeri. Jadi sebenarnya banyak loh kearifan lokal yang bisa kita adaptasi untuk isi piring kita ya. Yang penting karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, serat, vitamin mineralnya, sama asupan garamnya itu sesuai kebutuhan kita masing-masing, sesuai usia. Terus pemilihannya juga makanannya perbanyak sayur-sayuran, terus udah gitu batasi lemak-lemak yang jenuh ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh juga harus kita kurangin. Makanan yang mengandung penyedap buatan tadi, terus pemanis juga, makanan kemasan juga harus kita kurangin. Jadi makanan manis-manis itu sebenarnya bahayanya di situ ya, makanan manis yang tanpa kita sadari tuh bikin nafsu makan kita makin banyak, porsi makan kita makin besar. Jadi sesuai kebutuhan aja. Terus udah gitu untuk konsumsi daging merah nggak masalah ya, selama ginjalnya masih oke. Kebutuhan protein orang tuh rata-rata sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau ada masalah ginjal nanti akan disesuaikan lagi sama kemampuan ginjalnya, jadi jangan lupa konsultasi sama dokter. Terus udah gitu daging merah, daging putih nggak apa-apa, lemaknya jangan dibawa-bawa ya, lemaknya ya sekali-sekali boleh lah gitu ya. Terus makan ikan, kita tadi singgung tentang Mediterranean diet ya. Jadi kalau kata Bu Susi makan ikan itu bagus, jangan lupa makan ikan. Emang benar ternyata. Jadi karena di ikan itu kayak di tuna, salmon atau ikan-ikan laut dalam lainnya ada omega 3. Yang kalau misalnya sebenarnya kalau kita beli suplemen itu kan mahal ya omega 3. Mendingan kita makan aja dari makanan, you are what you eat kan. You are what you eat. Terus udah gitu kayak sayur, buah itu adalah asupan vitamin mineral buat kita, karena vitamin mineral itu juga berfungsi untuk menjaga sistem imun, kekebalan. Jadi jangan kita lupakan, sama air putih. Jangan sampai kurang ya. Nggak usah takut kalau misalnya ternyata emang punya penyakit gagal jantung, tanya ke dokternya kayak, dok saya minumnya berapa. Tapi kalau misalnya healthy people nggak ada masalah di situ semua, silahkan minum. Targetnya buang air kecil, urinnya warnanya bening atau kuning bening. Itu artinya kebutuhan cairan kita tercukupi. Jadi jangan malas minum air putih gitu ya. Terakhir, berhenti ngerokok. Nomor 1 itu semua ya. Nomor 1, jadi buat healthy people yang susah lepas garam, agak gampang garam. Susah lepas lemak, gampang lemak. Rokoknya susah dilepas, pelan-pelan juga dok ya. Kalau bisa itu juga mulai di-cut nih, supaya jantung kita juga bisa menemani kita sampai tua nanti dalam keadaan yang baik dan sehat ya dok ya. Nah itu dia. Oke, healthy people, itu udah pertanyaan terakhir dokter. Terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga ini penjelasan dari Dokter Hafizah. Dr. Hafizah Herman, spesialis jantung dan pembuluh darah VIH. Nah, supaya saya nggak ngeblank karena terpesona lagi nih sama penjelasan dokter yang sangat ciamik ini. Jadi, Dr. Hafizah Herman, spesialis jantung dan pembuluh darah VIH. Terima kasih sekali untuk penjelasannya pagi Mbak ini. Yohana, untuk kesempatannya. Semoga semakin menambah wawasan dan juga aware dari healthy people terkait kesehatan jantung ya. Nah, mungkin healthy people ngerasa, aduh kok cepet banget udah kelar. Boleh nanti konsultasi langsung sama Dr. Hafizah di Rumah Sakit Harapan Bunda. Beliau praktek di 3 hari dok ya. Betul. Di hari Senin, Rabu, dan Sabtu pagi semua. Jadi semua harus bangun pagi di jam 8 sampai jam 10. Kalau misalkan nanti aduh saya nggak bisa lagi datang ke rumah sakit, boleh kita ada layanan dokter online service. Itu di 0817 0349 0318. Healthy people cukup ketik aja DOS atau dokter online service sebelum jam 2 siang. Nanti dari admin akan membantu untuk pendaftarannya. Atau mungkin healthy people ada yang mau tanya-tanya, aku daftar aja deh biar ketemu langsung nih sama dokternya. Aduh lupa tadi jadwal dokternya berapa. Boleh nanti di WhatsApp official di 0811 9-nya 6 kali 5. 0811 9-nya 6 kali 5. Itu untuk WhatsApp official kami gitu dok ya. Nah, healthy people nanti mungkin yang baru inget kelupaan hari ini ada IG live tapi udah selesai, nggak apa-apa, dipantengin terus, di follow, di like untuk IG di Rumah Sakit Harapan Bunda, itu RS Harapan Bunda _JKT. Atau ada yang tadi dokter sudah sangat detail sekali terkait makanan dan juga kiat-kiat untuk menjaga kesehatan jantung. Jangan lupa nanti akan kita up juga di YouTube channel RS Harapan Bunda Jakarta. Mungkin di situ ada
yang mirip-mirip nih yang mau ditanyakan, tapi ternyata sudah ada nih kita edukasi sebelumnya, boleh ditonton juga sambil menunggu edukasi kita yang selanjutnya. Seperti itu ya dokter ya. Nah, healthy people, jadi kaitannya sama makanan dan minuman untuk kesehatan jantung, kita harus siap-siap sering-sering aware, jangan sampai kita terlalu berlarut dalam godaan makanan yang kurang sehat, karena jantungmu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, sekian mungkin dari kami, sayangi jantungmu dan keep healthy and happy.